Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Tafsir surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Al-Fatihah ayat 1-7. Surah ini dinamai Al-Fatihah atau pembuka karena menjadi pembuka Al-Quran. Merupakan surah pertama sesuai dengan urutan mushaf. Juga surah pertama yang dibaca seorang muslim tatkala menunaikan salat. Nama-nama surah Al-Fatihah. Yang pertama, Al-Fatihah disebut juga Ummul Kitab atau induknya kitab. Maksud kitab di sini adalah Al-Quran. Kedua, Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran atau induknya Al-Quran. Kedua nama ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhamdulillahi rabbil alamin, hiya ummul Qur'an wa ummul kitab sab'al mathani wal Qur'anul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin adalah ummul Qur'an, artinya induknya Al-Quran. Ummul kitab artinya induknya kitab. As-sab'ul mathani artinya 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quranul Azim. Yang ketiga, Al-Fatihah disebut juga dengan Alhamdu
atau pujian. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut di atas, Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah Ummul Quran. Yang keempat, Al-Fatihah dinamakan pula as-salah atau salat. Disebut demikian karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini." Aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Dan yang kelima, Al-Fatihah dinamakan pula dengan Asy-Syifa. Artinya obat penawar atau penyembuh. Disebut demikian berdasar hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatihatul kitabi syifa'un min kulli summin." Fatihatul kitab atau surah Al-Fatihah adalah syifa atau obat penawar bagi segala penyakit. Yang keenam, Al-Fatihah dinamakan pula Ar-Ruqyah atau jampi dari Al-Quran. Disebut demikian berdasar hadis Abu Sa'id Al-Khudri ketika dia membacakannya untuk mengobati seorang lelaki yang tersengat hewan berbisa. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Sa'id Al-Khudri, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Tidakkah engkau tahu bahwa surah Al-Fatihah itu adalah ruqyah atau jampi? Yang ketujuh, surah Al-Fatihah disebut juga dengan Asasul Quran. Artinya fondasi Al-Quran. Hal ini berdasarkan ungkapan Ibnu Abbas yang mengatakan asas Al-Fatihah adalah Al-Basmalah. Dan yang kedelapan, surah Al-Fatihah disebut juga Al-Waqiyah atau pencegah. Hal ini berdasarkan pendapat Sufyan bin Uyainah yang menyebut Al-Fatihah sebagai Al-Waqiyah karena surah Al-Fatihah dapat menjaga seorang mukmin yang membacanya. Kesembilan, Al-Fatihah dinamakan pula dengan Al-Kafiyah atau mencukupi. Hal ini berdasarkan pendapat Yahya bin Abi Katsir yang menurutnya Al-Fatihah telah mencukupi meski tanpa surah selainnya. Tetapi surah selainnya tidak dapat mencukupi jika tanpa surah Al-Fatihah. Yang ke-10, surah Al-Fatihah disebut juga dengan Al-Kanzu atau kandungan. Disebut demikian karena kandungan makna di dalam surah Al-Fatihah ini menyimpan pesan-pesan utama dari kandungan Al-Quran. Surat Al-Fatihah termasuk surat Makkiyah yang berjumlah 7 ayat. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah Al-Fatihah itu termasuk Makkiyah.
surat yang diturunkan sebelum hijrah atau termasuk Madaniyah yang diturunkan setelah hijrah. Menurut Ibnu Abbas, Qatadah dan Abul Aliyah, surah Al-Fatihah adalah Makkiyah. Adapun Abu Hurairah, Mujahid dan Atha bin Yasar mengatakan bahwa ini adalah surah Madaniyah. Pendapat lainnya, Al-Fatihah itu turun 2 kali. Pertama di Mekah, kedua di Madinah. Sebagian ulama berpendapat bahwa setengahnya turun di Mekah, sedangkan sebagian lagi di Madinah. Namun pendapat ini sangat janggal. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat pertama, yaitu Makkiyah. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu as-sab'ul mathani, atau 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung. Al-Hijr ayat 87. Surah Al-Hijr ini termasuk Makkiyah. Yang dimaksud as-sab'ul mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, adalah surah Al-Fatihah. Sab'un yang artinya 7 karena ayatnya berjumlah 7. Disebut mathani atau berulang-ulang karena diulang-ulang bacaannya dalam setiap rakaat salat. Dengan demikian, berdasarkan dalil di atas, jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah ada 7. Tidak perlu menghiraukan pendapat yang mengatakan jumlah ayatnya 6 atau 8, karena bertentangan dengan ayat di atas dan pendapat mayoritas ulama. Para ulama berselisih dalam menghitung ke-7 ayat surah Al-Fatihah karena status basmalah. Kita akan membicarakannya sebentar lagi, insya Allah. Menurut para ulama, jumlah kata dalam Al-Fatihah sebanyak 25 kata. Sedangkan huruf-hurufnya berjumlah 113 huruf. Mengapa disebut Ummul Kitab? Surah Al-Fatihah disebut Ummul Kitab karena ia adalah surah pertama yang ditulis dalam Al-Quran. Juga menjadi permulaan bacaan dalam salat. Demikian pendapat Imam Bukhari. Ulama lainnya mengatakan surah ini dinamakan Ummul Kitab karena semua makna yang terkandung dalam Al-Quran merujuk pada apa yang terkandung di dalamnya. Silakan simak apa yang dijelaskan Ibnu Jarir At-Tabari di bawah ini. Orang Arab menamakan setiap himpunan atau bagian terdepan dari suatu perkara jika mempunyai kelanjutan yang mengikutinya
seperti halnya imam dalam sebuah masjid besar dengan istilah atau ibu atau induk. Untuk itu mereka menamai kulit yang melapisi otak dengan istilah ra'si, induk kepala. Mereka juga menamakan panji atau bendera yang di bawahnya terhimpun pasukan dengan sebutan Ummul Jaish atau induk pasukan. Karena ini pula Mekah dinamai Ummul Qura, sebab ia adalah kota yang menghimpun semua negeri di sekelilingnya. Ada juga pendapat yang mengatakan Ummul Qura, induk atau ibu negeri, karena bumi ini dibulatkan bermula darinya. Al-Fatihah adalah surah lengkap pertama yang diturunkan. Adapun yang turun sebelumnya adalah awal surah Al-Muddathir, Al-Muzammil, Al-Alaq, dan Al-Qalam. Adapun ayat Al-Quran yang kali pertama diturunkan adalah awal surah Al-Alaq. Hadis tentang keutamaan Al-Fatihah. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id bin Mu'alla. Kuntu usalli fil masjidi fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu hatta sallaitu fa'ataituhu faqala ma mana'aka an ta'tiyani faqultu ya Rasulullah inni kuntu usalli faqala alam yaqulillah istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum thumma qala la'u'allimannaka suratan hiya a'zamus suwar fil qur'ani qabla an takhruja minal masjid fa akhadha biyadi falamma arada ay yakhruja qultu ya Rasulullah innaka qulta la'u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an qala na'am alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Aku sedang salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku, tetapi aku tidak menjawabnya hingga aku selesai salat. Lalu aku datang kepadanya dan beliau berkata, "Mengapa engkau tidak segera datang kepadaku?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang salat." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apabila Rasul kalian menyeru kalian pada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian." Al-Anfal ayat 24. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi,
Sesungguhnya aku benar-benar akan mengajarkan kepadamu surah yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid ini. Lalu beliau memegang tanganku. Ketika beliau hendak keluar masjid, aku bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau telah mengatakan bahwa akan mengajarkan kepadaku sebuah surah Al-Quran yang paling agung." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quranul Azim yang diberikan kepadaku." Yang kedua, hadis dari Abu Hurairah. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, maksudnya hadis dari Abu Hurairah, beliau radhiyallahu anhu berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Ubay bin Ka'b wa huwa yusalli faqala ya Ubay faltafata ilai thumma lam yujibhu thumma qala ya Ubay fakhaffafa Ubayyun thumma ansarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alayka ya Rasulullah faqala alaihi salatu wassalam wa alaikas salam ma mana'aka ya Ubayy idh da'autuka an tujibani qala ya Rasulullah inni kuntu fis salati qala awalasta tajidu fima awhallahu ilayya istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum qala bala ya Rasulullah la a'udu qala atuhibbu an u'allimaka suratan lam yanzil la fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqani mithluha qultu na'am ya Rasulullah qala inni la arju alla akhruja min hadzal babi hatta ta'lamaha فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتباطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث فلما دنونا من الباب قلت يا رسول الله masuratul lati wa'atani qala ma taqra'u fis salah faqara'tu alaihi ummal Qur'an faqala walladhi nafsi biyadihi ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqani mithlaha innaha sab'ul mathani
wal Qur'anul azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui Ubay bin Ka'ab yang sedang salat. Beliau memanggil, "Wahai Ubay." Ubay menoleh tetapi tidak menjawab. Lalu beliau memanggil lagi, "Wahai Ubay." Ubay pun mempercepat salatnya. Setelah Ubay menyelesaikan salat, ia menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengucap salam kepadanya. "Assalamu alayka ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa alaikassalam." "Wahai Ubay, apa yang mencegahmu sehingga tidak menjawabku ketika aku memanggilmu?" "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang salat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah engkau menjumpai apa yang telah diwahyukan Allah kepadaku, bahwa penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian pada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian." "Wahai Rasulullah, aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sukakah engkau jika aku mengajarkan kepadamu suatu surah yang belum pernah diturunkan di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan tidak ada pula di dalam Al-Quran surah yang serupa dengannya?" Ia menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku benar-benar berharap mudah-mudahan sebelum aku keluar dari pintu masjid ini, kamu telah mengetahuinya." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku seraya berbicara denganku. Aku memperlambat langkahku karena khawatir beliau sampai di pintu masjid sebelum menyampaikan hadisnya. Ketika kami mendekati pintu tersebut, aku bertanya, "Wahai Rasulullah, surah apakah yang engkau janjikan itu?" Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah yang engkau baca bila membuka salatmu?" Kemudian aku membacakan surah Ummul Quran atau Al-Fatihah kepada beliau. Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan dalam kitab Taurat dan tidak di dalam kitab Injil serta tidak dalam kitab Zabur. Tidak pula dalam Al-Quran suatu surah yang serupa dengan surah itu. Surah ini adalah As-Sab'ul Mathani atau Al-Fatihah dan Al-Quranul Azim." Ketiga, hadis dari Abdullah bin Jabir yang menceritakan sebagai berikut. "Intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad ahraqal ma'a faqultu assalamu alayka ya Rasulullah falam yarudda alayya faqultu
Assalamu alayka ya Rasulullah. Falam yarudda alayya. Fakultu Assalamu alayka ya Rasulullah. Falam yarudda alayya. Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wa ana khalfahu hatta dakhala rahlahu. Wa dakhaltu ana al-masjid. Fajalastu ka'iban hazina. Fakharaja alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tatahhara faqala wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thumma qala ala ukhbiruka ya Abdullah ibn Jabir bi akhyari suratin fil Qur'an. Qultu bala ya Rasulullah. Qala iqra alhamdulillahi rabbil alamin hatta takhtimaha. Aku sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu beliau telah menuangkan air wudu. Maka aku mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Namun beliau tidak menjawabku. Aku mengucapkan lagi Assalamu alayka ya Rasulullah. Namun beliau tetap tidak menjawabku. Lalu aku mengucapkan lagi Assalamu alayka ya Rasulullah. Namun beliau tetap tidak menjawabku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berjalan dan aku berada di belakangnya hingga beliau masuk ke dalam kemahnya. Kemudian aku masuk ke dalam masjid lalu duduk dalam keadaan sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemuiku dalam keadaan telah bersuci lalu bersabda wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian beliau bersabda, maukah aku ajarkan kepadamu, hai Abdullah bin Jabir, suatu surah yang paling baik dalam Al-Quran? Aku menjawab, tentu aku mau, wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya Al-Fatihah hingga selesai. Dari 3 hadis yang dituturkan di atas, juga hadis-hadis sejenisnya, sebagian ulama menjadikan dalil adanya kebolehan mengutamakan satu surah atas surah yang lain. Di antara ulama yang berpegang pada pendapat ini adalah Ishaq bin Rahawai, Abu Bakar bin Al-Arabi, dan Ibnu Al-Hafar dari mazhab Maliki. Ada pula sejumlah ulama seperti Al-Ash'ari, Abu Bakar Al-Baqilani, dan Abu Hatim Al-Busti yang berpendapat bahwa tidak boleh mengutamakan suatu surah karena semuanya adalah kalamullah atau firman Allah. Tujuannya jangan sampai muncul sangkaan bahwa mengutamakan sesuatu berarti adanya kekurangan sesuatu
yang dikalahkan keutamaannya. Semua surah dalam Al-Quran adalah utama, memiliki tingkat keutamaan yang sama karena semuanya adalah kalamullah. Keempat, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia menceritakan bahwa ketika berada dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba datanglah seorang budak perempuan muda. Lalu ia berkata, "Sesungguhnya pemimpin kabilah terkena sengatan hewan beracun, sedangkan kaum lelaki kami sedang tidak berada di tempat. Adakah di antara kalian yang dapat meruqyah atau pengobatan dengan mantra?" Bangkitlah salah satu di antara kami, padahal kami sebelumnya tidak pernah memperhatikan bahwa dia dapat meruqyah. Kemudian laki-laki itu meruqyahnya dan ternyata pemimpin kabilah itu sembuh. Maka pemimpin kabilah itu memerintahkan agar memberikan upah berupa 30 ekor kambing dan memberi kami minuman susu. Ketika lelaki itu kembali, kami bertanya kepadanya, "Apakah engkau dapat meruqyah atau engkau pandai meruqyah?" Ia menjawab, "Tidak, aku hanya meruqyah dengan membaca Ummul Kitab atau Al-Fatihah." Kami berkata, "Janganlah kalian membicarakan sesuatu apapun sebelum kita sampai dan bertanya kepada Rasulullah." Ketika tiba di Madinah, kami ceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menjawab, "Wa ma kana yudrihi annaha ruqyah. Iqsimu wadribu li bisahmin." Tidakkah dia tahu bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah? Bagi-bagikanlah dan berikanlah kepadaku satu bagian darinya. Menurut sebagian riwayat, Abu Sa'id Al-Khudri lah yang meruqyah orang yang disengat tersebut. Kelima, hadis dari Abdullah bin Abbas. Dia menceritakan, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Jibril, il sami'a naqidan fawqahu, farafa'a Jibrilu basarahu ila as-sama' faqala, hadha babun qad futiha minas sama'i ma futiha qattu, fanazala minhu malak faqala, abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, fatihatil kitab wa khawatimi suratil baqarah, lam taqra harfan minhuma illa u'titahu." Ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang bersama malaikat Jibril, tiba-tiba Rasulullah mendengar suara gemuruh di atasnya. Jibril lalu mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, "Ini adalah pertanda bahwa pintu langit dibuka yang sebelumnya belum pernah dibuka sama sekali." Lalu turunlah malaikat
dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bergembiralah dengan dua cahaya yang telah diberikan kepadamu. Tiada seorang pun nabi sebelum kamu yang pernah diberi keduanya, yaitu Fatihatul Kitab dan ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Tidak sekali-kali kamu membaca satu huruf darinya, melainkan kamu pasti diberi pahala dengan pembacaan tersebut." Yang keenam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil qur'ani fahiya khadajun ghairu tamam." Barang siapa salat tanpa membaca Ummul Kitab atau Al-Fatihah, maka salatnya tidak sempurna. Maka salatnya tidak sempurna. Kemudian dikatakan kepada Abu Hurairah, "Sesungguhnya kami salat di belakang imam." Abu Hurairah menjawab, "Bacalah untuk dirimu sendiri, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini, wa li abdi ma sa'ala, fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamidani abdi, wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allahu athna alayya abdi, wa idza qala maliki yaumiddin, qala Allahu majjadani abdi, wa qala marratan fawwada ilayya abdi, wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allahu hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala, fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allahu hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala." Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Bila ia berkata, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Bila ia berkata, yang maha pemurah lagi maha penyayang, Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Bila ia berkata, yang menguasai hari pembalasan, maka Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Dan ada kalanya Allah berfirman, hambaku telah berserah diri kepadaku. Bila ia berkata, hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan, maka Allah berfirman, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang diminta. Bila ia berkata, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang
yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maka Allah berfirman, ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.